Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Mulyono, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Jumbok 1, Kabupaten Bojonegoro, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru mendominasi pelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya banyak menjelaskan materi atau ceramah dan siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Padahal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang diperhatikan dalam belajar. Guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona aman saya, tanpa memperhatikan perbedaan anak. Siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saya menanyakan kepada anak-anak, apakah ada pertanyaan? Anak-anak hanya diam. Yang terakhir yang menjadi fokus saya adalah suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi. Berikut ini adalah gambaran suasana kelas saya sebelum mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain. Pertama, merubah pemikiran. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan tidak baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran berpusat pada anak, anak menjadi aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat merekonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, saya dapat lebih menghargai karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana saya sebagai among, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini juga dapat merubah perilaku saya, antara lain seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Berikutnya, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru memerdekakan siswa. Salah satu contohnya adalah memberi kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik, juga harus lebih cermat melihat bakat
anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Kemudian agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan segera saya lakukan di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas lebih menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas atau di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademik saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.